Ya, Brisa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Market Review dan suntikan dana kepada sejumlah BUMN terdampak krisis COVID-19 sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional menuai kritikan dimulai dari pertanyaan besar mengenai efisiensi perusahaan BUMN penerima stimulus hingga dugaan kepentingan politik. Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Afiliani mengkritik kebijakan pemerintah yang hendak memberikan suntikan dana kepada sejumlah BUMN terdampak krisis COVID-19. Menurutnya, pemberian modal sebesar 152,15 triliun kepada 12 perusahaan pelat merah tersebut perlu dipertimbangkan lebih matang. Afiliani menyatakan tingkat efisiensi perusahaan-perusahaan BUMN penerima. Kritik juga datang dari ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Faisal mengkritik besaran stimulus yang digelontorkan pemerintah dalam APBN untuk perusahaan BUMN yang jumlahnya lebih besar dibandingkan program pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM yang merupakan sektor yang paling terdampak selama pandemi COVID-19. Faisal menduga ada agenda politik di balik penggelontoran stimulus jumbo kepada BUMN tersebut. Menurut Faisal, tidak semua anggaran yang digelontorkan untuk BUMN itu berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Faisal pun meminta pemerintah lebih memfokuskan perhatiannya untuk sektor yang paling terimbas. Selain UMKM, ia menyebut sektor pertanian untuk subsektor tanaman pangan tengah mengalami pukulan lantaran pertumbuhan minus 10,31%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini tentu saja menyambung tema yang tadi saya sudah perbincangkan bersama Bapak Arya Sinulinga, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Toto Pranoto Pengamat BUMN FEBUI. Selamat pagi Pak Toto. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Urgensinya apa sih Pak Toto sehingga kemudian perusahaan-perusahaan BUMN ini harus menerima bantuan dari pemerintah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional? Ya, saya kira secara umum mungkin tadi sudah disampaikan juga ya sama Pak Arya kali ya. Jadi intinya kan sebetulnya bahwa beberapa korporasi plat merah ini kan karena tanda petik kesulitan-kesulitan yang dihadapi akibat COVID kemarin ya, utamanya juga dengan PSBB yang ada, sehingga kemudian ada beberapa yang membutuhkan dana-dana talangan terutama ya, untuk menghidupkan kembali bagaimana setelah era itu akan berakhir dan kita masuk era new normal misalnya ya, sehingga bagaimana mereka harus start kembali bisnis gitu ya. Sehingga dengan itu kemudian pemerintah kan mau mengeluarkan kebijakan yang PP 23 2020 itu ya mengenai penyelamatan ekonomi nasional itu ya. Baik. Nah, salah satunya kan itu dalam rangka untuk itu ya. Baik, Pak Toto, mengenai yang kemudian dikritik adalah mengenai efisiensi yang harus lebih ditelaah lagi, sehingga ini kemudian menentukan BUMN mana saja yang dapat menerima dana bantuan dari pemerintah. Nah, mengenai efisiensi yang sudah dilakukan sejauh ini rapotnya dari 10 sampai dengan 100 BUMN kita berapa sih, Pak Toto? Ya, kalau bicara efisiensi kan ini tentu melihat kepada track record mereka ya, dan saya kira memang dari keseluruhan BUMN kalau saya harus nilai secara rata-rata ya, kalau bicara efisiensi ya mungkin antara 50-60% lah. Artinya gini, ada beberapa BUMN yang sudah melakukan restrukturisasi besar-besaran ya, efisiensi besar-besaran bisa dikerjakan oleh Krakatau Steel akhir-akhir ini kan. Jadi mereka kembali kepada core bisnis, mereka melepaskan sebagian besar bisnis yang tidak terkait dengan core-nya ya. Dan kemudian kita bisa melihat misalnya di laporan triwulan pertama tahun ini kan angkanya mulai menunjukkan hasil yang agak positif gitu ya. Nah itu kan suatu model di mana restrukturisasi besar yang dikerjakan ya, dan kemudian bisa menghasilkan efisiensi yang lumayan bagus begitu ya. Di beberapa BUMN lain juga mungkin itu dilaksanakan, meskipun juga ada di beberapa BUMN lainnya juga yang saya kira progres dari restructuringnya untuk bisa mendapatkan efisiensi lebih besar mungkin belum menghasilkan performance yang terbaik gitu ya. Baik, artinya menurut Anda perusahaan-perusahaan BUMN penerima dana bantuan dari pemerintah melalui PEN ini sudah diassess efisiensinya dan pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini layak untuk bisa dapat bantuan di PEN ini, Pak?
Ya misalnya gini ya, untuk yang dana talangan misalnya. Ya. Misalnya kereta api itu dapat sekitar 3T kalau nggak salah ya. Kemudian ada juga Garuda misalnya. Kalau lihat case-nya kereta api itu kan misalnya, kan mereka juga harus berhenti operasi hampir cukup lama kan. Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pendapatan ya. Sementara mereka juga dari sisi financing untuk seluruh kegiatan operasional juga sebagian kan juga mereka memiliki kewajiban-kewajiban dalam bentuk debt begitu kan, mereka bayar gitu kan. Ya, Pak Toto tahan dulu sebentar, kita harus jeda sejenak dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Kembali di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN FEB UI. Pak Toto, tadi ada yang terpotong, silakan dilanjutkan, Pak. Ya, jadi saya kira dengan mereka kebutuhan ya untuk restart bisnis, jadi mereka saya kira memang bisa patut mendapatkan dukungan ya dalam bentuk pinjaman dana talangan ini gitu ya. Tentu kan juga dana talangan ini bukan sesuatu yang sifatnya gratis lah gitu ya. Mereka juga nanti kan juga harus kembalikan ya. Dan dalam konteks ini kan nanti sebetulnya pemerintah menjamin ya kepada para penerima dana talangan BUMN itu untuk dapat meminjam sejumlah kebutuhan mereka, dan nanti pada akhirnya setelah mereka bisa kembali normal, bisa kembali mengenerate revenue secara normal, nanti kan setelah itu tentu mereka harus kembalikan ya dana-dana talangan ini. Juga termasuk juga misalnya untuk Garuda atau juga untuk holding PTPN ya, termasuk juga Krakatau Steel kan ya. Jadi saya melihatnya lebih kepada upaya pemerintah supaya mereka tetap bisa hidup ya dan bisa memulai start untuk bisnis lagi begitu ya. Baik. Mungkin ada beberapa kritik lah ya, misalnya kepada Garuda misalnya ya, bahwa sebelum pandemi COVID pun mereka sudah punya performance dalam beberapa tahun terakhir yang tidak terlalu baik misalnya begitu ya. Tapi kan ya ini kan dibutuhkan karena mereka harus memulai start baru ya dengan bisnis ini begitu ya. Sehingga nanti saya kira juga upaya-upaya mereka untuk merestruct mereka punya pinjaman juga dalam global sukuk juga mereka sudah kerjakan misalnya ya. Sehingga harapannya nanti kalau mereka sudah bisa start normal dengan bisnis ini ya ke depan mereka kembali akan bisa mengembalikan dana-dana talangan itu ya. Baik. Ya, Pak Toto, kita kemudian membahas kondisi yang katakanlah sebelum terjadi pandemi lah ya, ataupun setelah pandemi ini berlalu. Adanya beban operasional, penambahan beban operasional ini dijadikan pembenaran atau justifikasi terhadap alasan mengapa kemudian BUMN ini patut mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Saya ingin menelaah mengenai mitigasi penambahan beban operasional yang terjadi di BUMN sejauh ini seperti apa sih Pak Toto? Artinya ketika memang efisiensi itu betul-betul dilakukan, beban operasional nggak nambah, dan pada ujungnya BUMN nggak perlu untuk bisa mendapatkan dana bantuan dari pemerintah sebetulnya. Ya, gini sebetulnya dari sisi cost structures-nya ya, saya kira yang sangat menjadi beban buat BUMN ini adalah dari sisi bagaimana mereka harus mengelola pembiayaan yang mereka lakukan dengan misalnya external debt, misalnya menerbitkan obligasi dan seterusnya begitu ya. Dan saya kira di tahun ini kan juga cukup banyak sebetulnya BUMN yang harus jatuh tempo ya. Mereka harus juga mengembalikan baik bunga maupun pokok pinjamannya begitu ya. Yeah. Sehingga dari situ kan itu menjadi suatu himpitan yang besar di mana mereka juga secara operasional mengalami masalah karena stream revenue juga tidak masuk begitu ya. Sehingga saya kira dalam konteks seperti ini maka memang hal yang dilakukan pemerintah dengan memberikan dana talangan ya, terutama untuk modal kerja lah, saya kira itu yang paling penting ya. Itu perlu dilakukan supaya mereka bisa start bisnis mereka begitu ya. Yeah. Jadi kalau ada pertanyaan seperti kan mereka dalam konteks pasif selama 2-3 bulan terakhir juga mungkin beban tidak terlalu banyak, tapi tentu kan ada hal-hal yang mereka tetap harus keluarkan ya. Yang namanya biaya overhead, fixed cost kan memang juga ada. Baik. Kan tidak mungkin juga kalau misalnya let's say katakanlah di perusahaan-perusahaan misalnya seperti
pabrik petrochemicals, pabrik pupuk begitu ya. Itu kan nggak mungkin juga mesin-mesin harus dimatikan begitu ya. Karena ongkos untuk merestart lagi mungkin juga akan lebih mahal misalnya ya. Yeah. Jadi saya kira ada hal-hal juga biaya-biaya di mana mereka juga tetap harus menjalankan begitu ya. Baik. Sehingga inilah menjadi saya kira salah satu reason ya. Baik. Kenapa perlu ada dana talangan untuk modal kerja lah paling yang paling penting menurut saya. Baik. Ya, Pak Toto, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Masih ada beberapa hal yang kemudian saya akan tanyakan. Dan pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali. Ya, kembali di Market Review dan terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Pak Toto, mengenai track record dari BUMN yang sering mendapatkan penyertaan modal negara tapi tetap mencatatkan kerugian. Bicara mengenai stimulus secara general, ada perusahaan-perusahaan BUMN yang tetap kemudian masuk ke dalam daftar penerima dana bantuan dari pemerintah. Artinya ini membuat kita menanyakan mengenai objektivitas penilaian BUMN ketika masuk ke dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Analisa Anda seperti apa, Pak Toto? Ya, memang itu tidak bisa dinafikan ya. Jadi kalau kita bicara misalnya case-nya Garuda atau Krakatau Steel begitu ya, atau juga bahkan holding PTPN ya. Itu dalam beberapa tahun terakhir kan memang mereka mengalami suffering yang cukup banyak lah begitu ya. Artinya dari sisi performance keuangan tidak terlalu baik atau bahkan rugilah kalau saya bilang. Tapi kan ini kemudian mereka dihit lagi dengan situasi sekarang begitu ya. Tentu kondisinya akan lebih sulit ya. Jadi maksudnya kalau mereka tidak akan mendapatkan dana talangan dari program PEN ini juga mungkin mereka akan sangat sulit sekali untuk start the business begitu ya. Gimana caranya? Ya. Jadi saya kira gini aja. Kan mereka juga sudah memiliki program-program bisnis plan yang jelas gitu. Kedepannya mau apa begitu ya. Sehingga misalnya let's say Krakatau Steel misalkan ya. Jadi Pak Silmi Karim itu kan sudah membuat suatu bisnis plan, program restructuring ya. Mereka arahnya akan kemana, target year to year-nya jelas seperti apa begitu ya. Sehingga nanti dengan dana talangan yang ada yang dipinjamkan itu kira-kira akan sampai level mana itu membantu KS untuk bisa survive dalam jangka pendek ini dan kemudian kedepannya bisa mengembangkan bisnisnya lebih baik. Nah itu kita monitoring saja begitu ya. Kalau ternyata dari sisi implementasi terhadap bisnis plan yang sudah ada ternyata ada masalah dan kemudian masalahnya juga dikaitkan dengan persoalan klasik laten yang ada di BUMN misalnya ya. Nah itu saya kira mungkin perlulah ada satu titik di mana kita akan bilang bahwa dana ini mungkin tidak lagi cukup berguna untuk bisa diberikan kepada BUMN-nya. Sehingga mungkin nanti perlu ada langkah-langkah lanjutan lah ya. Apakah dalam konteks ini kalau pemerintah katakanlah sudah kesulitan ya dalam memberikan injeksi dana baru, ya mungkin kita perlu mengambil strategic partner untuk masuk ke dalam BUMN tadi ya. Untuk bisa membantu supaya BUMN-nya bisa terus jalan begitu ya. Jadi saya kira kasih timeline-nya saja, dan dari timeline itu nanti kita bikin aja suatu decision, kalau memang dianggap tidak berhasil, ya berarti perlu ada opsi lain. Ya, termasuk membawa. Pak Toto, mengenai dana talangan yang diberikan dari pemerintah kepada BUMN, ini lagi-lagi diberikan kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang tetap mencatatkan kerugian. Mekanisme pemakluman dalam tanda kutip dari pemerintah untuk memaklumi pengembalian talangan dana dari perusahaan BUMN kepada pemerintah yang nantinya akan cukup terkendala karena dananya ini disalurkan kepada perusahaan BUMN yang merugi. Saya ingin dapat gambaran mengenai ini Pak Toto, seperti apa? Ya, tentu itu adalah suatu hal yang memang agak cukup sulit ya. Di satu sisi mungkin publik akan melihat kok BUMN-nya sudah rugi bahkan dari sebelum era pandemik ini begitu ya. Tapi kenapa mesti ada dana talangan? Saya kira opsi buat mereka juga relatif terbatas begitu ya. Kalau nggak dibantu dengan dana talangan sekarang, saya kira mereka juga akan sulit memulai bisnis baru di era new normal inilah begitu ya. Karena mereka akan dapat dana dari mana lagi ya. Kalau mereka akan ambil misalnya ya dengan upaya sendiri, external funding dan seterusnya, saya kira juga situasinya sulit begitu kan. Sehingga menurut saya memang pilihannya adalah ya
pemerintah turun tangan dalam waktu sekarang ini ya, dengan tanda petik saya kira suatu rambu-rambu yang lebih jelas mengenai bagaimana treatmentnya, sehingga kalau ke depan nanti dana talangan yang diberikan ternyata misalnya ya tidak berhasil, tanda petik membuat mereka menjadi lebih baik, ya saya kira pada poin itulah kemudian pemerintah harus membuat opsi yang lain ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau enggak, saya kira pilihan keduanya ya memang ya mereka berhenti. Mau gimana lagi? Memang mereka juga nggak ada lagi, tanda petik mungkin ya, modal kerja yang cukup untuk mulai start bisnis baru begitu. Baik. Ya, yang paling penting adalah sebetulnya efektivitas dari dana bantuan dari pemerintah ini betul-betul dapat mengangkat performa dari perusahaan BUMN agar nanti perusahaan BUMN tidak kemudian membutuhkan lagi dana bantuan dari pemerintah dan pemerintah dapat mengalokasikan untuk sektor-sektor yang sangat-sangat lebih membutuhkan. Pak Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waktu kita sudah habis, Pak Toto. Terima kasih. Sampai jumpa. Sukses untuk Anda. Baik. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di program Market Review. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.